Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus dengan NIM 150161909 dengan percobaan job sheet ke-6 yang dimana pengukuran tahanan metode tidak langsung dengan mata kuliah praktikum rangkaian listrik. Tujuan praktikum di sini mahasiswa dapat menggunakan ampermeter dan voltmeter untuk mengukur tahanan, dan yang kedua mahasiswa dapat membuat rangkaian untuk mengukur tahanan rendah dan tinggi, dan yang ketiga mahasiswa dapat menyimpulkan hasil praktikum yang job sheet 6 ini. Dasar teori pada umumnya pengukuran tahanan menggunakan metode voltmeter ampermeter karena instrumen-instrumen ini biasanya tersedia di laboratorium. Jika tegangan P antara ujung-ujung tahanan dan arus I melalui tahanan tersebut terukur, maka tahanan yang tidak kita ketahui dapat ditentukan berdasarkan hukum Ohm, yaitu dengan R sama dengan P bagi I. Rumus di atas mengandung arti bahwa tahanan ampere adalah 0 dan tahanan voltmeter tetap 3. Nah, di sini rangkaiannya yang dimana ini rangkaian gambar A dan ini rangkaian gambar B. Yang gambar A itu cocok dengan arus kuat, volt kuat, lebih tepat untuk volt yang lebih tinggi maksudnya, karena ada voltmeter dulu terlebih dahulu supaya tidak merusak ampermeternya. Nah, jika yang gambar B ini menggunakan untuk menggunakan tegangan rendah karena ada arusnya 2 gitu. Lalu di sini gambar rangkaiannya kita menggunakan dua gambar, yang pertama gambar A dan gambar B dan gambar C, menggunakan alat power supply DC, voltmeter DC dan ampermeter DC, resistor 1, multimeter 1, kabelnya penghubung sebelumnya. Nah, rangkaian di sini saya sudah membuat di aplikasi Wijar. Ini rangkaian saya yang sudah dibikin. Nah, ini yang merah ini plus dan yang hijau ini negatif. Saya menggunakan 12 volt untuk prakteknya, dan ini gambar A dan ini gambar B. Ini gambar C itu gabungan antara gambar A dan gambar B, itu menggunakan switch doang sih sebenarnya, ditambah switch. Nah, ini ininya untuk mengukur resistasinya kan. Terus sini kita menggunakan 12, lalu di sini kita ubah menjadi 67, kita menggunakan 67 aja ya, biar enak. 67 dan sini ya kita ubah 67 juga supaya kita melihat, supaya bisa kita melihat resistasinya. 67 kilo, kita pakai kilo ya. Nah, ini sini tertera nih, yang sheet pertama itu tertera dengan nilai 179,15 mikroampere dan voltnya itu 12 volt masih tetap, dan R3-nya itu mendapatkan R3-nya itu kita kan tadi memakai 67 kilo. Nah, di sini resistasinya kita mendapatkan 67,00 kilo, berarti 67. Nah, terus kita ubah menjadi 63. Kita ubah menjadi 63. Oke, dan sini kita juga ubah menjadi 63 supaya bisa melihat resistasinya. Nah, di sini sheet pertama itu mendapatkan 190,52 mikroampere. Di sheet kedua itu mendapatkan 190,54 mikroampere. Nah, di sini masih tetap mendapatkan outputnya itu 12, tidak berkurang. Nah, di sini kita mendapatkan resistasinya itu 63,00 K atau kilo.
jadi mendapatkan 63 kilo. Lalu mengubah resistasinya, percobaan ketiga kita menggunakan lalu percobaan ketiga kita menggunakan 889,5 kilo. Kita menggunakan tiga. Dan di sini juga kita ngikutin dengan rangkaian C untuk melihat resistasinya 89,5 Oke. Lalu di sini di switch pertama itu tertera nilainya 13,54 mikroampere, dan di switch yang kedua itu tertera dengan 13,56 mikroampere. Berarti switch kedua itu lebih besar. Terus di sini voltnya itu mendapatkan 12, dan di ininya resistasinya mendapatkan 88,72 kilo. Nah, lalu kita mengubah resistornya yang percobaan keempat menggunakan 50 kita ya. Kita menggunakan 50, dan di sini juga kita menggunakan 50. Nah, di sini di switch pertama itu tertera 240,04 mikroampere. Nah, voltnya masih tetap, dan di resistasinya itu mendapatkan 50K atau 50 kilo atau 50.000. Nah, percobaan terakhir kita menggunakan 71,99. Kita ngacak aja lah ya. Di sini juga 71,99 kilo. Kita tadi tetap pakai kilo bukan mega. Nah, di sini tertera nilai pada switch 1 itu 166,73 mikroampere, dan di switch kedua itu mendapatkan 166,76 mikroampere. Ini voltnya masih tetap, dan resistasinya mendapatkan 71,99 kilo, masih tetap. Nah, setelah merangkai, nah di sini saya sudah mendapatkan datanya. Di sini dapat datanya, ini switch 1, ini switch 2. Dalam percobaan pertama kita menggunakan 12 ya kan. Nah, ini saya masukkan tuh arusan tadi yang kita dapatkan. Nah, di sini cara mendapat tahanan hitung itu P rangkaian ini, atau dia P rangkaian dibagi arus yang kita dapat gitu kan. Nah, lalu cara mendapatkan kesalahannya itu pihitung dikurangi piukur dibagi pihitung, jadi mendapatkan ini. Lalu setelah ya langsung saja selebihnya melihat sendiri karena batas waktu. Nah, di sini kan ada pertanyaan berapa rata-rata penyimpangan
nilai R hitung dengan R ukur pada gambar A dan B itu kan terpisah. Nah, di sini terteranya segini 25%. Jadi sama aja di sini tuh. Ini dibagi 2 ya kan. Sheet 1, ini sheet 1, ini sheet 2. Jadi nilai simpangan tahanan rata-ratanya itu kesalahannya itu dijumlah lalu dibagi dengan 5 kali percobaan. Nah, ini simpangan tahanan rata-ratanya. Jadi dapatnya 0,0706%. Sama ini juga kesalahan B-nya. Kesalahan rata-ratanya itu tahanannya itu ini dijumlah, kesalahannya dijumlah lalu dibagi 5 mendapatkan 0,116%. Jadi kesimpulannya itu pada posisi 1 sangat cocok untuk mengukur tahanan tinggi dikarenakan memiliki tingkat kesalahan yang berbeda, yang rendah dibandingkan posisi kedua. Adanya kesalahan pada pengukuran dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, tahanan dalam alat ukur, ampere meter dan voltmeter. Kesalahan membaca itu kesalahan orang gitu ya kan, kesalahan orangnya gitu. Lalu kesalahan pada alat tersebut juga gitu kan, nilai reduksi pada tahanan gitu. Nah, ini grafiknya berdasarkan yang sudah saya analisa. Ini kan disuruh buat grafik. Nah, ini sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.